بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والقربين والحنين جميع الملائكة وخزن لحضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل صحابة كل المؤمنين جميع صحابة التابعين تابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن أحمد جزولي Punya Radiah Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nuruddin Jazuli, Kiai Ham Jazuli, Kiai Ham Jazuli, Kiai Fatminum Jazuli, Kiai Munir Jazuli, Kiai Mahfud Sirat, ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Abdul Fakar, Ahmad Hamad Abi Khatib, Abu Khatim, Abu Haban Nabi Qasmin Jabal, wa jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum wa khuzan la hadrati ya Allah Ya Allah, zinlah hadrati Abi Abdullah sallallahu alaihi Muhammad Hamad Abi Khatim Abu Khatim Abu Hawan dengan sunnah jabul jami' amwatina wa jami'il mu'minin wa inna ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa nazala lan tumurun lamma kutila ing dalem sumangsane den sedani sapa Hamzatu Sayyidina Hamzah pamannya Kanjeng Nabi wa musila lan den cincang atau bahasane napa nggih mutilasi ya dimutilasi wa mustilalan den cincang atau den mutilasi sapa bihi Hamzah faqala mungko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah wa qad ra'ahu lan teman-teman wis mirsani Kanjeng Nabi ing Hamzah. Begitu mengerikan, begitu memprihatinkan kondisi pamannya Sayyidah Hamzah. Akhirnya sampai Kanjeng Nabi duka sak duka-dukane. Murka semurka-murkanya sampai Kanjeng Nabi dawuh la umassilanna bisab'ina minhum makanak. La umassilanna yaktine bakal nyincang utawa mutilasi temen sapa ingsun. Yaktine bakal nyincang utawa mutilasi temen sapa ingsun. Bisa ba'ina kelawan wong 70 minhum saking kufar maka naka ing dalam panggonan sira. Sungguh aku benar-benar akan membalas mutilasi ini kepada 70 orang daripada orang-orang kafir sebagai balasanmu wahai pamanku. Hanya seperti itu daunnya Kanjeng Nabi seperti itu. Tapi turun ayat ini, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Wa in aqabtum lan arikalane bales tomat terapi sapa sira fa'aqibu mongko baleso atau matrapono sapa sira kabeh. Baleso atau matrapono sapa sira kabeh bimislima kelawan padane barang. Oke betum kang den patrapi sapa sira kabeh. Oke betum kang den patrapi sapa sira kabeh bihi kelawan mah. Wala in sabartum
Wala in sabartum lan yektine lamun sabar sapa sira anil intiqami saking bales lahua mongko yektine utawi sabar ayis sabru harakate ayis sabru tegese sabar iku khairun luwih bagus lisabirina keduwe wong kang padha sabar fakafa mongko ngker sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengurungkan niatnya wa kaffara lan bayar kafarah Kanjeng Nabi an yaminihi saking sumpahe Kanjeng Nabi. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis kaffa wa kafar an yaminihi niki sapa Al-Bazzaru Imam Al-Bazzar. Pun sakmenten mawon riyen. Terus sekarang ini membahas mengenai ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Niki ayate sak penggal tok, tapi nang syarah Syekh Mutawalli Asy'arawi panjang dan seru. Niki saya terangkan yang saya ingat saja. Ya, panjang seru. Saya terangkan yang cuma ingat-ingat saja. Tengriku disebutkan secara murad dasarnya adalah wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Apabila kalian semua ingin memberikan sebuah pembalasan, maka balaslah dengan semisal tindakan mereka. Berarti jangan sampai melebihi. Napa tengriku diingatkan jika kalian ingin membalas, maka hendaklah kalian itu membahas dengan yang setara. Pekerjaannya, balasannya itu dengan yang setara. Tapi tengah kita ingatakan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Namun apabila kalian itu mau bersabar, maka hal tersebut merupakan hal yang baik, hal yang bagus bagi orang-orang yang mau bersabar. Maka di dalam ayat ini intinya adalah dalam syariat kita, syariat Islam itu dua. Intinya ada dua. Pertama, syariat Islam ini melegalkan yang namanya sebuah balasan. Kalau ada orang melakukan tindakan dolim terhadap diri kita, di dalam syariat kita melegalkan yang namanya sebuah pembalasan. Tapi pembalasan itu dibatasi dengan batasan, yaitu jangan sampai melebihi daripada kadar tindakan dolimnya orang tersebut. Satu. Yang nomor dua, di sini dikatakan tapi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Akan tetapi tindakan kita bersabar itu merupakan tindakan yang lebih baik. Itu secara garis globalnya. Lah yang perlu kita pahami adalah ternyata tengriki didawuhaken nang kitab Syekh nama-nama tafsir Jalaluddin As-Suyutinya tengriki dikaaken asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul sebab turunnya ayat. Yang menyebabkan turunnya ayat ini adalah tengriki diceritakan ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tengriki didawuhaken wa nazala lamma kutila Hamzatu wa musila bihi. Ayat ini turun gara-gara dulu diceritakan Sayyidah Hamzah. Sayyidah Hamzah itu pamannya Kanjeng Nabi. Pamannya Kanjeng Nabi yang mendapatkan julukan Sayyidus Syuhada. Padukannya orang-orang yang mati syahid. Itu namanya Sayyidah Hamzah, Sayyidus Syuhada. Sayyidah Hamzah ini dibunuh sama orang-orang kafir dan dalam keadaan bukan hanya sekedar dibunuh kemudian dibiarkan. Namun Sayyidah Hamzah itu dibunuh dan dimutilasi habis-habisan. Mutilasi yang terjadi pada Sayyidah Hamzah adalah seperti yang didauhkan di perutnya itu dibedah oleh yang namanya Hindun. Dan bukan hanya sekedar dibedah saja perutnya, tapi diambil jantungnya,
diambil paruh kabidnya, ya, kemudian dimakan oleh Hindun. Sampai seperti itu. Bayang Sayyidah Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi, selaku Sayyidus Syuhada, selaku paman yang terus-terusan membela Kanjeng Nabi di dalam dakwahnya, dibunuh sama orang kafir, bahkan sampai dimutilasi. Bentuk mutilasinya adalah perutnya disobek dan jeroannya itu diambil, bahkan dimakan oleh yang namanya Hindun. Tentunya seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Kanjeng Nabi ini memiliki dua yang menyebabkan Kanjeng Nabi ini murka semurka-murkanya adalah karena ada dua faktor. Yang pertama, Kanjeng Nabi itu melihat ini orang Sayyidah Hamzah ini merupakan sosok orang yang beriman. Yang kedua, Sayyidah Hamzah ini merupakan paman bagi baginda Nabi yang terus-menerus membela Kanjeng Nabi. Bayangkan. Jangankan itu seorang pamannya Kanjeng Nabi, itu seorang mukmin, Kanjeng Nabi sampai melihat ada orang yang beriman, ada orang yang Islam dibunuh dalam keadaan dimutilasi seperti itu, Kanjeng Nabi saja sudah akan murka kalau melihat seperti itu. Apalagi yang menjadi korban daripada hal yang seperti itu adalah Sinten, adalah pamannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi murka semurka-murkanya. Sampai tengeriki dikatakan faqala sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'ahu la umassilan nabi sab'ina minhum makana. Dawuh Kanjeng Nabi dalam keadaan Kanjeng Nabi sudah melihat betapa memprihatinkan kondisinya pamannya Sayyidah Hamzah itu, ya. Sampai Kanjeng Nabi bersumpah serapah la umassilan nabi sab'ina minhum makana. Ya, demi Allah, sungguh aku akan membunuh dan memutilasi 70 orang dari orang-orang kafir sebagai balasan wahai pamanku. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Wah, Kanjeng Nabi murka tenan, bayangno, Pak. Kanjeng Nabi sampai sumpah serapah ingin membalaskan dengan pembalasan 1:70. Napa? Dengan pembalasan yang sifatnya 1:70. Ngeri banget. Kanjeng Nabi cara bahasa kasar ngomong jarang duka. Lah iki ningali keadaan yang seperti ini sampai duka kepingin membalaskan dengan pembalasan 1:70. Masya Allah. Nah, sing jenengi Sayyidah Hamzah ini pamannya Kanjeng Nabi ini. Jadi ini Sayyidah Hamzah ini memang pamannya Kanjeng Nabi. Tapi satu sisi Sayyidah Hamzah itu juga saudara Kanjeng Nabi dari sesusu atau saudara rodok, seperti yang disebutkan dalam kitab sawinya. Dan kerabatnya dari pamannya Kanjeng Nabi. Dan Sayyidah Hamzah itu lebih sepuh daripada Kanjeng Nabi dengan selisih cuma 2 tahun. Jadi pahmane tapi selisih itu cuma pinten 2 tahun. Pun ngeri banget, bahkan bukan hanya itu nih lho, teng mriki teng sawine. Masalabi al musyrikuna faqata'u anfahu wa udunaihi wa dzakarahu wa unsayaihi wa fajjaru batnahu. Ini lho ngompor ini dimutilasi habis-habisan, tidak manusiawi. Yang ini disebutkan mereka orang-orang musyrik memutilasi terhadap pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Hamzah hingga mereka memotong hidungnya, memotong kedua telinganya, bahkan nyuwun sewu memotong zakarnya, batang zakarnya, dan memotong napa bahasane nggih, 2 testisnya. Gak manusiawi banget. Bahkan wafat jaru batnahu, perutnya juga dibedah sama orang-orang kafir, sama orang-orang musyrik, dan diambil jerohannya kemudian dimakan oleh Hindu. Pun sampai seperti itu mereka mengucapkan. Nah, dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti-nya itu ringkasan.
Awal hadisnya itu ama wallahi la in dhafarani Allahu bihim la umas'ilanna bisab'ina minhum makana. Jadi Kanjeng Nabi sampai sumpah serapah. Demi Allah, andaikan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku untuk bisa menundukkan mereka semua, niscaya akan aku balaskan mutilasi ini kepada 70 orang atas nama balasan pamanku. Pun niku dukane Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Lah ketika Kanjeng Nabi sudah sangat murka, ya sangat maklum lah nggih, seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi tadi. Dua hal. Cara Kanjeng Nabi duka itu faktornya adalah dua. Pertama, melihat ini sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, dimutilasi habis-habisan seperti ini saja Kanjeng Nabi pasti duka. Apalagi yang menjadi korban mutilasi ini. Yang nomor dua faktornya adalah gara-gara beliau adalah sanak kerabat, yakni pamannya Kanjeng Nabi. Wah, luwih duka nindak umum. Ketika melihat kondisi Kanjeng Nabi yang sudah sangat duka seperti ini, Allah Ta'ala memberikan syariat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Napa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Apabila kamu hendak melakukan pembalasan, maka balaslah dengan balasan yang setara. Napa? Balasan yang setara. Nah, dari sini kita bisa paham. Jangan sampai ada kalimat yang sering kita dengar, pembalasan harus lebih kejam. Kan seperti itu ya. Jangan sampai ada istilah seperti itu. Pembalasan lebih kejam, pembalasan bisa enggak ada. Dalam syariat kita sudah diatur kalau kalian ingin melakukan sebuah pembalasan, hendaknya kalian membalas dengan pembalasan yang setara. Jangan yang melebihi. Tidak boleh, tidak ada istilah pembalasan lebih kejam, tidak ada. Banyak sekali yang perlu dibahas di dalam kata-kata wa in aqabtum bimisli ma uqibtum. Nah, ngriki dingendikaaken korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah dingendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pertama, di dalam ayat yang kemarin itu sudah disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemarin kita sudah diajarkan bahwa cara kita di dalam mengemban dakwah, termasuk dalam hal ini adalah Kanjeng Nabi, mengemban dakwahnya adalah harus dengan bil hikmah, kemudian dengan mau'izatil hasanah, nasihat yang bagus, dan yang terakhir adalah jadilhum billati hiya ahsan. Diajak yang namanya sebuah perdebatan, tapi dengan perdebatan yang baik. Namun seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh tentunya yang namanya seseorang pendakwah itu pasti tarafnya bukan hanya berhenti di dalam pertama hikmah, mau'izatil hasanah atau mengajak debat. Pasti ad-da'iyah, seseorang yang mengemban kewajiban dakwah terhadap Allah Ta'ala, pasti akan mendapatkan sebuah ujian-ujian yang mana itu ada hubungannya dengan dirinya sendiri atau orang-orang yang berhubungan dengan dia. Gampangane ngomong uang genep lek dakwah pasti kalau bukan diri
repot. Lanjut. Ambil mana? Kabel yang jadi 2 itu loh. Nang gini, ngisor maksudnya nang kasur sing ngisor. Nang pucuk ngisori busa ngono. Iya. Nang ngene iku. Nah. Pasang. Ini yang ini ya. Ini dah. Oke. Siap. Kita lanjut lagi. Jadi di dalam ayat ini ada 2 pesan. Di dalam ayat ini ada 2 pesan. Pertama, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum, di mana di dalam syariat kita memang dilegalkan untuk melakukan yang namanya sebuah balasan, namun dengan balasan yang setara, jangan sampai lebih. Dan tidak ada istilah pembalasan lebih kejam, nggak ada. Itu yang pertama, penggalan ayat yang pertama. Untuk penggalan ayat yang terakhirnya itu adalah wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi andaikan kalian mau untuk bersabar, itu lebih baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mau bersabar. Sekarang begini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah, saya tadi baca tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, terkagum-kagum dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Banyak, tapi saya nggak hafal semuanya. Saya ucapkan yang sebagian saja. Dan berikut dikatakan seperti ini. Kalau dalam syariat Islam kita itu sudah selalu mengajarkan kepada kita bagaimana tata caranya kita itu dalam menghadapi semuanya ini, musibah ini, untuk selalu bersabar. Lalu buat apa? Di penggalan ayat yang pertama itu, di situ mengajarkan, mensyariatkan yang namanya sebuah pembalasan. Gampangannya ngomong, kalau di akhir ayat ini itu diajarkan yang namanya kita itu harus bersabar. Namun apa kemudian fungsinya di awal ayat itu? Allah Ta'ala itu melegalkan yang namanya sebuah pembalasan. Nah, ini tidak lain, bukan adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita itu memahami bahwa agama Islam ini adalah agama yang sifatnya itu tawazun. Tawazun itu adalah sebuah keseimbangan dalam sebuah kehidupan ini. Keseimbangan dalam kehidupan ini. Bukan berarti jangan sampai dipahami bahwa berarti syariat Islam itu melegalkan yang namanya sebuah pembalasan, berarti kurang baik, berarti. Salah. Justru dengan adanya disyariatkannya sebuah pembalasan, maka dengan dilegalkannya sebuah pembalasan itu akan menyebabkan yang namanya sebuah kesetaraan di dalam hidup. Bayangkan kalau dalam syariat Islam ini cuma diharuskan yang namanya bersabar dan tidak dilegalkan yang namanya sebuah pembalasan yang setara. Bayangin, kalau ada orang membunuh nggak boleh dibalas bunuh. Kalau ada orang menampar nggak boleh dibalas menampar. Yang diharuskan bersabar. Kalau dunianya seperti itu, yang ada orang semakin berani untuk melakukan tindakan zalimnya. Paham berarti? Kalau tidak disyariatkan yang namanya sebuah pembalasan, yang ada justru orang-orang semakin berani untuk melakukan tindakan zalim.
Tapi kalau disyariatkan yang namanya sebuah pembalasan, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma aqabtum, maka ini akan menjadi sebuah keseimbangan di dalam kehidupan, dengan arti orang yang mau melakukan tindakan zalim tersebut akhirnya mikir dua kali. Oh, ternyata secara syariat Islamnya boleh untuk membalaskan dengan pembalasan yang setara. Kalau saya membunuh, kalau saya memukul, ya, ini berarti secara syariat Islamnya saya nanti dilegalkan untuk dibunuh balik, ya. Namun dengan aturannya yang sudah dijelaskan dalam kitab fikih, maka itu membuat orang yang mau hendak melakukan tindakan zalim itu mikir dua kali, sehingga ini terjadi yang namanya keseimbangan dalam hidup. Oh, jadi jangan dipahami wah berarti Islam itu agama yang pendendam. Salah kowe. Enak ya. Enak ya ono wong mari ngaplok marang ono ora oleh dibales, kesenengan wong sing ngaplok. Dan itu akan membuat orang-orang yang bertindak zalim bebas tanpa batas. Ya. Bon, itu pertama seperti itu. Namun sekalipun syariat Islam itu melegalkan yang namanya sebuah pembalasan, perlu diingat dari kata-kata wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Di dalam secara kaidah nahwu ini, syarat itu kan ada pakai in, ada pakai idza. Kan cara maknanya kan podo-podo lamun apabila. Ya kan? Ada in, ada idza. Cuma bedanya kalau in itu bukan untuk benar-benar direalisasikan. Beda dengan idza. Kalau idza itu untuk benar-benar direalisasikan. Contohnya semisal idza jaa zaitun fa akramtuhu. Lek Zaid teko nggo tak mulyakno. Itu berarti idza itu untuk menunjukkan sebuah syarat yang memang untuk direalisasikan. Beda dengan kalimat in. Paham ya? Kalau in itu tidak untuk direalisasikan. Nah, kelanjutannya seperti ini. Kamu kalau benar-benar paham dengan muradnya, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Cara awakmu tak omongi ngene. Lek pancen kowe kepingin bales, ya baleso dengan balasan yang setara. Ini sama dengan ucapan-ucapan nep. Kowe lek pengen turu ya wis turu tapi aja suwe-suwe. Kalimat yang seperti ini kalau kita benar-benar paham secara mendalam, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pembalasan itu dianggap sebuah hal yang tidak baik dan ya bahasanya kurang baik, dan seharusnya hal tersebut tidak dilakukan. Sekarang ngomong mau kepingin turu, kamu kepingin turu, kita rak nek dicegah, otomatis kan saya kan ngomongnya kan seperti itu. Nek lek kowe ancen kepingin turu, ya turu tapi aja suwe-suwe. Ini kan menunjukkan bahwa kalau dipahami secara dalam bahwa ini sebenarnya lebih baiknya jangan direalisasikan kalau kita paham dengan kalimat in. Bon, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, wala in sabartum la wa khairul lisabirin. Dan andaikan kalian semua itu bersabar meninggalkan sebuah pembalasan, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Nah, iki Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ndawuhaken sabar iku nek maceme ana loro. Ana kalane sabar ing atase musibah-musibah yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan seseorang yang melakukan. Tidak ada fa'ilnya, gampangane ngomong fa'il yang dari kalangan makhluk maksudnya ya. Musibah-musibah yang sifatnya itu terjadi secara alami. Seperti contoh seseorang sakit,
Seperti contoh rumahnya roboh, ya. Ini namanya musibah-musibah yang terjadi secara alami. Maka ketika musibah-musibah yang terjadi secara alami, secara wataknya seseorang itu dianggap bersabarnya mudah. Napa? Bersabar atas musibah yang terjadi secara alami itu dianggap mudah. Ono wong loro, ono wong rumahnya tiba-tiba roboh. Dan musibah-musibah yang sifatnya alam itu nanti bersabarnya dianggap mudah. Seperti yang didahulukan oleh Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriku ingin dikatakan inna dzalika min azmil umur. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min inna dzalika inna fi ya Allah inna dzalika min ya Allah lali ayat ya itu ayatnya di awal-awal itu awal ayatnya itu yang di awal-awal saja itu. Jadi wasbir ala ma asabak, ayatnya adalah hendaknya kamu bersabar atas sebuah musibah yang mengenaimu. Ini perintah bersabar atas musibah yang sifatnya itu terjadi secara alami. Kalau musibah yang terjadinya alami itu mudah untuk kita bersabar. Wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Itu ayat yang menunjukkan sabar atas musibah yang terjadi secara alami. Yang nomor dua, tengeriku dingin akan bersabar atas sebuah musibah yang mana musibah ini ada pelakunya. Dan ini dianggap sebagai bersabarnya itu agak sulit, agak berat. Agak sulit, agak berat. Karena musibahnya ini ada pelakunya. Contoh, musibah gara-gara dibunuh, musibah gara-gara dicuri. Ini namanya sebuah musibah yang di situ ada pelakunya, pelaku tindak kriminalnya. Maka tengeriku akan maka bersabar atas sebuah perkara atau musibah yang ada fa'ilnya, ada pelakunya, itu dianggap agak sulit. Sampai-sampai Allah Ta'ala ngendikan untuk musibah-musibah yang di situ ada pelakunya, tengeriku akan walaman sobaro wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Bayang, kalau untuk sebuah tindakan kriminal yang ada pelakunya, Allah Ta'ala niku ngendikaken walaman sobaro wa ghafara. Kalau ada orang yang bersabar dan bisa memaafkan. Lagi iki sing apot. Ono kalane sabar itu mek gur sabar tok, itu khusus musibah-musibah yang tidak ada fa'ilnya, musibah yang terjadi secara alami. Tapi kalau musibah yang di situ ada fa'ilnya, ada pelakunya, maka PR-nya menjadi dua. Yang pertama walaman sobaro, dia mampu bersabar. Yang nomor dua wa ghafara, dia harus bisa mampu untuk memaafkan. Lah ini berat. Coba kita pahami. Maka sebenarnya di dalam syariat kita disuruh untuk bersabar di dalam dua kondisi itu tadi. Kondisi musibah yang terjadi secara alami dan kondisi musibah yang di situ ada pelakunya. Ya ini dalam ayat ini juga dikatakan wa aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Niki ngoten.
takbirnya. Yang terakhir tadi sudah disebutkan seperti yang didawakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam syariat Islam kita disyariatkan untuk boleh yang namanya napa? Pembalasan. Tapi itu bukan gara-gara atas dasar syariat kita itu mensyariatkan yang namanya dendam, salah. Tapi syariat kita itu mensyariatkan balasan tersebut bukan atas dasar dendam, tapi agar memberikan sebuah keseimbangan dalam kehidupan. Itu yang pertama. Namun yang tidak kalah penting adalah tengriki Allah Ta'ala memberikan pesan kepada kita agar kita mau bersabar atas sebuah musibah yang di situ ada pelakunya. Dengan dawuh la huwa khairu wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. Ya. Lah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa sih syariat kita ini, syariat Islam ini kok memerintahkan kepada kita yang namanya bersabar? Yang pertama, fungsi bersabar di dalam Allah Ta'ala mensyariatkan bersabar atas sebuah musibah yang di situ ada pelakunya. Fungsinya adalah yang pertama, di dalam bersabar itu akan melerai dan menyelesaikan dan memutus yang namanya sebuah pertikaian. Paham barangnya? Dengan cara bersabar, dengan cara diajarkan dan disyariatkan dalam agama kita itu untuk bersabar, itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memutus, untuk menyelesaikan sebuah pertikaian. Bayangno umpama ana wong dipateni, ya. Marang dibalas, mateni maneh. Marno balas, dan seterusnya. Atau ada orang dipukul, akhirnya balas dipukul, akhirnya balas maneh dipukul. Terus melana teng ngriki didhawuhaken, yang pertama fungsinya bersabar adalah untuk melerai dan menyelesaikan sebuah pertikaian. Memang berat, ya. Memang berat, yang namanya sebuah sabar itu berat, tapi dengan kita bersabar itu nanti mampu melerai sebuah pertikaian. Itu fungsi yang pertama. Gampangane ngomong ngeten. Kamu mampu bersabar, ya. Itu memang terasa pahit, tapi dengan kamu tidak bersabar itu akan menyebabkan sebuah pertikaian ini tidak ada ujungnya, akan terus menerus. Kita bisa lihat mungkin semisal kalau di Madura semisal ya Carok itu ada yang kalah satu, kemudian keluarganya balas lagi, maka tidak akan ada selesainya. Maka disyariatkan yang namanya sabar. Yang nomor dua didawuhkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuhaken, sesungguhnya orang-orang yang mampu bersabar niscaya dia akan berada di dalam sisinya Allah Ta'ala, mendapatkan pangkat yang mulia di sisinya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak akan membiarkan orang yang dizalimi kemudian dia mampu bersabar. Wah, itu enggak mungkin. Allah Ta'ala menyanyiakannya itu enggak mungkin. Bahkan didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, andaikan ada orang yang melakukan tindakan zalim kepada seseorang, kemudian seseorang tersebut bersabar, niscaya kalau dia tahu balasannya Allah Ta'ala kepada si orang yang bersabar yang terzalimi ini tadi, niscaya dia akan juga ingin mendapatkan hal tersebut dan meninggalkan tindakan zalimnya. Jadi fungsinya ya gede. Bales ku ya ora apa-apa, tapi perlu dieling-eling. Lek bales-balesan, maka ini akan terjadi yang namanya sebuah pertikaian yang tidak terselesaikan.
wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.